Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro sekalian, warga 62 khususnya, atau buat para subscriber saya khususnya, walaupun baru 2000 sekian, tapi alhamdulillah lumayan. Kebanyakan merupakan para youtuber pemula, dan di antara mereka ada yang pernah bertanya, terutama di kolom komentar di video saya, yaitu cara agar berbicara di depan kamera tidak grogi dan natural. Bagaimana begitu caranya? Soalnya youtuber sekarang yang pemula, terutama subscriber saya, kebanyakan adalah para vlogger yang kontennya yaitu kegiatan sehari-hari mereka. Ada yang katanya memancing, ada yang jalan-jalan atau traveling, ada juga yang food vlogger atau youtuber yang suka berburu kuliner. Nah, problem mereka kebanyakan kurang pede sama penampilannya, baik karena mereka merasa fisiknya atau tampilan fisiknya, misalnya wajahnya atau keadaan badannya menurut mereka kurang sempurna atau gimana, saya nggak tahu. Walaupun saya waktu pertama kali membuat video hanya berani menampilkan suara, sampai beberapa puluh video kemudian saya pikir-pikir jumlah subscribernya segitu-gitu aja, dan jam tayangnya kan juga tidak mau beranjak, sampai saya akhirnya mencoba memberanikan diri untuk menampilkan wajah saya dalam video-video selanjutnya. Dan alhamdulillah semenjak saya menampilkan wajah saya dalam pembuatan video ini, dalam pembuatan video selanjutnya, subscriber saya meningkat cukup pesat sehingga dapat menembus 1000 lebih dari yang tadinya cuman sekitar 100-an subscriber. Dan alhamdulillah jam tayang pun tembus 4000 jam tayang, karena viewernya juga lumayan banyak. Jadi total viewer saya itu dari semua video dulu waktu pertama di monetisasi yaitu sekitar 600.000 lebih total viewernya, dan dengan total jam tayang sekitar 16.000 jam tayang lebih. Waktu pertama berada di depan kamera dengan menampilkan wajah memang kikuk, grogi atau apa, tidak tahu mau ngomong apa. Kadang-kadang semua yang sudah terkonsep tadinya biar bilang semua ambiar. Kadang malu sendiri melihat wajah kita yang tampil di depan kamera. Tapi hal tersebut lama-kelamaan akan menghilang sendiri dengan seringnya kita berlatih membuat video yang selalu menampilkan wajah kita dan suara kita. Yang perlu diingat untuk menambah rasa percaya diri kita, tidak perlulah kita berekspektasi bahwa wajah kita ini atau tampilan fisik kita ini
akan seperti artis-artis, misalnya sekarang yang lagi digandrungi seperti selebritis atau artis dari Korea atau biasa disebut K-pop, K-pop atau apalah. Kadang ada yang terlalu memaksakan diri dengan penampilan dibuat-buat, misalnya rambut dibikin warna-warni, padahal dengan rambut hitam saja sudah bisa membuat kita pede. Terus ada yang dengan make up yang aneh-aneh atau make up yang seperti badut terlalu tebal biar kita kelihatan putih. Hal itu tidak semestinya dilakukan oleh YouTuber pemula, sebab para subscriber atau para viewer dari video kita juga biasanya tidak terlalu menuntut kita untuk berpenampilan seperti artis-artis atau selebgram atau selebriti atau YouTuber besar yang sudah terkenal. Tapi banyak juga para subscriber atau viewer yang menyukai kita tampil apa adanya, tanpa dibuat-buat, natural. Yang penting cobalah jadi diri sendiri dulu, terus bikin konten semenarik mungkin. Kalau bisa juga bikin konten yang bermanfaat, baik bermanfaat bagi para viewer atau subscriber, atau bermanfaat juga buat kamu sebagai pembuat video sendiri. Misal video tutorial apa, misal bagi kalian yang passionnya ke masak, ya bisa juga memasak apa, tutorial. Terus misal kamu memiliki keahlian di bidang komputer, di bidang editing atau fotografer atau apa, bisa juga itu sebagai sebuah ide untuk membuat konten video YouTube kalian, dan itu jelas sangat bermanfaat. Tutorial apapun itu bentuknya pasti ada manfaatnya, selama itu adalah tutorial untuk membuat kita atau orang yang menonton kita menjadi lebih baik lagi. Tutorial yang bermanfaat, bukan tutorial neko-neko yang justru menjerumuskan orang dengan konten, misalnya konten-konten tutorial yang hoax atau tidak nyata atau hanya akal-akalan saja. Misal kalian punya bakat melucu atau stand up, bisa juga kalian coba berlatih dulu. Nanti kalau sudah lumayan lancar dan tidak grogi lagi, kalian bisa bikin konten yang menarik, langsung tampil di depan kamera. Kalau masih malu, bisa kalian bikin konten di, misalnya seperti saya, di dalam kamar atau di tempat-tempat yang sepi. Misal kalian sudah terbiasa bisa tampil wajar di depan kamera, kalian para YouTuber pemula bisa mulai memberanikan diri tampil di depan kamera, tetapi di tempat-tempat ramai atau di tempat umum, seperti misalnya membuat laporan kejadian atau suatu perkara yang menarik. Kalian sudah bisa jadi seperti penyiar, bisa melaporkan dari mana. Terus kalian juga bisa berlatih untuk melakukan wawancara. Bila masih terlalu takut, bisa juga dengan latihan mewawancarai teman-teman atau keluarga kalian atau orang-orang yang sudah akrab dengan kalian yang masih berada di lingkungan dekat saja. Nah, nanti kalau sudah mulai punya mental, bisa wawancara
sama orang-orang yang tidak kalian kenal sama sekali. Kuncinya satu saja, ini buat kalian yang tidak pede atau masih grogi di depan kamera, tenang saja, tidak usah minder. Banyak kok youtuber yang berwajah hancur sekarang trending terus, kali bikin konten trending, viewernya puluhan juta, subscribernya juga sudah jutaan, dan sudah meraup AdSense yang melimpah ruah, ratusan juta, mungkin bahkan sudah miliaran. Padahal wajahnya atau penampilannya pas-pasan, bisa juga ada yang dibilang hancur, di bawah standar, suaranya apalagi. Tapi karena pede, dan satu lagi yaitu kemauan yang kuat, tekad yang bulat, sehingga berani tampil sebagai diri kamu apa adanya. Gak usah menjadi orang lain atau youtuber lain. Nanti kalau memang Tuhan kasih rezeki, insya Allah salah satu video kamu akan booming, dan itu adalah jalan menjadi youtuber besar. Kalau kamu berhasil mempertahankan video yang booming tadi untuk konsep-konsep membuat video selanjutnya, maka seiring waktu subscriber akan menanjak dengan pesat. Begitupun dengan para penonton atau viewer. Banyak youtuber yang wajahnya tidak kalah dengan artis, tapi karena memang mungkin bukan rezekinya atau videonya mungkin kurang menarik atau kurang bermanfaat, sudah bertahun-tahun subscribernya juga masih di bawah 100 ribuan, dan viewernya per video paling di bawah 10.000. Padahal sudah mereka yang berwajah artis itu sudah collab atau kolaborasi dengan artis-artis terkenal dan youtuber terkenal, tapi karena mungkin nasibnya kurang baik saja, atau mungkin dia sendiri kurang greget dalam membuat konten di YouTube, ya akhirnya jarang upload lagi, dan sekarang namanya di dunia per-YouTuban akhirnya tenggelam. Yang penting tetap pede, jangan minder, karena rasa rendah diri adalah musuh utama bagi para youtuber, terutama youtuber pemula yang baru mau bikin konten atau sudah bikin konten tapi baru 1-2 atau baru di bawah 10 video. Tidak usah kalian dengarkan perkataan yang menyakitkan apabila kalian sudah upload video terus para netizen mulai nyinyir dengan konten-konten kamu. Anggaplah itu adalah suatu kritik untuk membuat kamu lebih pede lagi, membuat kamu lebih baik lagi dalam membuat video. Sekali lagi, tidak usah minder karena nyinyiran atau mungkin cacian atau makian apa dari para netizen yang kebetulan mampir melihat video kamu. Juga biasanya ada omongan-omongan miring dari teman-teman kamu di sekitar kamu, atau mungkin dari keluarga kamu sendiri yang kurang support, atau biasanya tetangga-tetangga yang suka mulutnya suka pedas melebihi jalapeno atau melebihi sambal tabasco, pedasnya ampun, bisa bikin kuping merah dan berdenging-denging siang malam. Saya sudah mengalami semua itu, tapi cuek saja terus bikin konten. Akhirnya mereka capek sendiri
buat nyinyirin kita. Ya, walaupun video saya memang begini, tapi mungkin sedikit banyaknya ada juga yang bermanfaat. Seperti misalnya saya membuat video tentang tutorial memasak nasi goreng yang sederhana, memasak mie instan, atau cara membuat telur dadar, membuat wedang jahe. Terus ada lagi video saya itu tentang tanaman-tanaman herbal yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan apabila kita mengalami sakit atau terkena suatu penyakit yang sifatnya masih ringan. Itu bisa dengan tanaman-tanaman herbal. Terus saya juga membuat video tentang kehidupan sehari-hari saya di desa dan orang-orang di sekitar saya. Terus ada juga video memancing. Ya, mungkin memang biasa saja dan kurang menarik, tapi karena passion saya ada di situ, ya saya jalanin saja. Dan tidak terasa sudah 200 video lebih. Videonya memang tidak satu tema, tapi video acak adul atau gado-gado, karena untuk satu tema saja pusing kalau sudah mentok. Kalau video acak ya tinggal kita bikin apa, kreasi apa. Kalau sudah mentok, bikin video tentang yang lainnya lagi, pokoknya acak. Karena memang saya buat channel YouTube ini untuk mengusir kejenuhan, juga untuk mengasah mental saya, karena saya ini masuknya kayak semi introvert. Dari kecil tidak suka yang namanya keramaian. Terus waktu masih sekolah juga kalau disuruh maju, misalnya hafalan semua yang ada di kepala saya padahal sudah hafal, tapi begitu maju di depan kelas blank semua. Nyali saya ciut kalau disuruh tampil di depan umum. Tapi setelah saya kenal YouTube, akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk membuat channel YouTube, dan mulai tampil di depan kamera dengan menampilkan wajah dan suara saya apa adanya, yang tidak pakai make upan atau diedit apa. Pokoknya saya tampil beginilah saya, apa adanya, tanpa make up. Pakaian juga yang saya gunakan sehari-hari, yang penting pede. Oke. Nah, buat kalian para calon YouTuber besar, demikian tadi sedikit tips saya agar kalian bisa tampil pede di depan kamera. Oke, mungkin ada hal-hal lain bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Cukup sekian. Bila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu mengunjungi channel saya, Yabada TV Bumi Ayu. Boleh like, tidak like juga nggak apa-apa. Boleh juga komen, yang penting sopan dan membangun dalam berkomentar. Insya Allah akan saya balas. Kalau mau subscribe channel saya, monggo, nggak apa-apa. Kalau nggak subscribe juga monggo. Saya berterima kasih karena Anda masih mau mampir ke channel saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat, salam semangat.